Halo, ketemu lagi dengan saya Robi Dental Technician di channel saya ini ya. Pada kesempatan kali ini saya lagi kedatangan tamu nih, sahabat saya, sohib saya, ya hampir kayak seperti saudara, tapi saudara tidak sedarah. Ya bro ya, selamat datang Bro Umar. Selamat datang. Kapan datang? Kemarin tiba dari Makassar. Alhamdulillah. Mungkin buat teman-teman yang anak muridnya beliau sudah tidak asing lagi ya. Kebetulan ini sahabat saya Bro Umar di sana jadi Kapolri ya sekarang ya. Ya alhamdulillah, jadi dia menangkan jadi ketua prodi D3 Teknik Gigi. Oh, D3 Teknik Gigi ya. Jadi buat kesempatan kali ini saya beruntung sekali nih datang sahabat saya yang di Makassar, datang kemari. Sudah lama di sini? Udah 3 hari Om Robi. Oh, 3 hari ya bro ya. Lama juga bro. Iya benar. Gimana di sana? Alhamdulillah di sana baik-baik, aman. Kedatangan saya ke sini itu dalam rangka kegiatan pengabdian masyarakat internasional dan sekaligus ikut webinar yang diselenggarakan oleh TG. Oh, kebetulan ada seminar dari kami orang profesi teknik gigi ya. Jadi buat teman-teman bisa langsung scroll aja mungkin besok acaranya itu. Kayak di sini tuh kebetulan nih ada Kak Prodi dari Universitas Mega Rizky yang ada di Sulawesi. Gimana nih Bro Umar? Ada misalkan kita sebut aja ya pekerjaan ya, soalnya kan bukan profesi ya. Pekerjaan kayak tukang gigi itu misalkan dia mau sekolah lagi, menurut Bro Umar gimana nih? Oke, makasih ya Robi. Agak kencengan dikit Om. Ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Om Robi yang sudah memberikan ruang dan waktu, sudah bersedia mengunjungi kami di hotel, mengunjungi saya di hotel. Dan tentunya bukan tanpa alasan karena memang ikatan emosional kami berdua ini sudah lama terjalin, bukan sekedar pertemanan biasa, tapi memang beliau ini saya anggap saudara saya di luar dari Pulau Sulawesi, tepatnya di Jakarta ini. Jadi boleh dikatakan saya ketika berada di Jakarta tidak menghubungi beliau itu rasanya tidak sah. Dan begitupun juga ketika beliau tahu kalau saya di Jakarta terus saya tidak menghubungi beliau ini, saudara saya Om Robi ini, beliau pasti akan marah. Kenapa? Karena memang ikatan emosional kita sudah terjalin sejak lama, bukan sekedar ikatan profesi, tapi karena ikatan emosional seprofesi sekaligus juga punya orientasi atau visi yang sama terkait dengan pengembangan teknik gigi. Kita balik ke laptop ya. Balik ke laptop. Di laptop gimana? Untuk ada pekerjaan atau biasanya sih salah pengertian ya, bukan profesi ya. Soalnya kalau arti dari profesi itu suatu pekerjaan ataupun dia mempunyai pendidikan formal, betul kan ya? Iya benar. Jadi bisa disalahkan arti, bukan disalahkan arti ya. Koreksi kalau salah ya. Saya disclaimer dulu ya. Jadi kalau misal pengertian dari arti dari profesi ini sebenarnya pekerjaan yang dihasilkan dari suatu ilmu formal, betul nggak? Betul ya? Iya. Nah, jadi kalau misalkan salah koreksi ya. Saya disclaimer dulu di situ. Oke, jadi kalau misalkan ada tukang gigi ya, ada case tukang gigi yang mau sekolah dengan tujuan untuk mengupgrade jadi teknisi gigi. Jadi kan kalau misalkan tukang gigi itu kan di Permenkes itu kan cuman hanya sebatas pembuatan gigi tiruan heat cure ya teman-teman ya, hanya sebatas pembuatan heat cure akrilik ya kan, dikasih kesempatan oleh Kementerian Kesehatan sebatas pembuatan akrilik dengan metode heat cure, dengan cara kalau misalkan bahasa awamnya itu dengan cara direbus. Jadi kalau kita bilangnya heat cure ya, kita lebih bahasa formal ya, Om Umar ya. Ya, gimana menurut Bro Umar?
ada tukang gigi apa diperbolehkan untuk sekolah di kampus ataupun dimanapun. Nah, kan kebetulan di Indonesia itu ada di Sulawesi kampusnya, ada di Lampung, ada di Surabaya, di Jakarta, terus yang baru-baru ini di Padang ya. Iya. Iya, jadi gimana teman menurut Bro Mar? Iya, oke. Jadi saya lanjut terkait dengan program pemerintah yang memberikan kesempatan kepada masyarakat luas yang belum mendapatkan pendidikan formal dibuka kelas RPL, yaitu rekognisi pembelajaran lampau. Ya, tujuannya ini untuk memberikan yang memberikan kesempatan kepada masyarakat mendapatkan pendidikan formal bagi mereka yang sudah mendapatkan pengalaman kerja. Ya, jadi yang mendapatkan pengalaman kerja, yang kemudian pengalaman kerja terus itulah yang kemudian dikonversi menjadi nilai mata kuliah. Kalau dalam konteks kegigian, dalam hal ini teknik gigi, ada beberapa entitas yang bisa dijadikan mahasiswa untuk bergabung menjadi mahasiswa RPL. Nah, karena kebetulan program ini diperuntukkan bagi pekerjaan tertentu, bagi orang yang bekerja tertentu mendapatkan pendidikan formal. Jadi termasuk salah satunya dalam konteks dalam konteks kegigian ini adalah tukang gigi. Ada juga yang mendapatkan pendidikan formal tapi level pendidikannya itu, kualifikasinya itu D1. Nah, itu bisa masuk dalam program RPL. Ya, jadi kalau tukang gigi sendiri sebenarnya secara pekerjaan sudah ada pengalaman pekerjaan, tapi dalam batasan pembuatan hot curing saja, acrylic hot curing. Nah, ini sudah ditetapkan dalam Permenkes nomor, kalau tidak salah Permenkes nomor 39 pasal 1 ya, bahwa pekerjaan daripada tukang gigi itu adalah membuat protesa berbahan acrylic hot curing. Heat cure. Jadi dalam batasan itu. Adapun program RPL ini memberikan kesempatan kepada entitas-entitas kegigian yang ingin menambah atau mengupgrade keilmuannya, lebih menambah lagi wawasan tentang kegigian dalam pembuatan protesa, boleh bergabung dalam RPL teknik gigi. Nah, RPL teknik gigi ini berdasarkan pengalaman kerja, itulah yang dimaksud dengan rekognisi pembelajaran lampau. Jadi teman-teman atau saudara-saudara yang kemudian mau mendapatkan pendidikan formal itu bisa bergabung menjadi mahasiswa RPL. Nah, seperti tukang gigi kan sudah punya pengalaman tapi hanya sebatas pembuatan head curing saja. Nah, inilah kalau misalnya mau ditambah keilmuannya lebih banyak lagi, bukan sebatas pembuatan head cure saja, bisa pembuatan denture fleksi boleh, kemudian kerangka lubang boleh, bisa, kemudian maxillofacial bisa, alat ortodonsi lepasan bisa. Nah, ini bisa di porselen juga bisa. Ini bisa didapatkan pada pendidikan formal rekognisi pembelajaran lampau atau RPL. Ya, jadi kesempatan buat teman-teman, saudara-saudara sekalian, warga Indonesia yang mendapatkan pendidikan formal melalui program RPL. Jadi mumpung ada RPL, jadi sebelum lanjut ini ya Om Umar, RPL itu apa sih? Biar pada tahu gitu. Jadi kan ada mungkin teman-teman tukang gigi yang udah tahu ya arti RPL itu apa, singkatan apa. Ada juga saya yakin juga RPL itu apa sih, jadi bisa dijelasin. Ya, RPL itu sebenarnya adalah dalam arti singkatan ya adalah rekognisi pembelajaran lampau. Jadi memberikan kesempatan kepada entitas-entitas kegigian yang punya pengalaman kerja
untuk mendapatkan pendidikan formal dan kemudian nantinya bisa mendapatkan legalitas formal dalam membuka lapangan kerja. Nah, jadi bukan lagi bekerja secara liar, tetapi tanda kutip ya, bukan secara liar, tetapi begajulan lah, apa sih istilah apanya? Masalah. Ya, asal gitu. Asal. Jadi sekaligus mengasah keterampilan yang sebelumnya pernah ada. Nah, itu lebih diperdalam lagi, lebih dipoles-poles lagi untuk bisa lebih profesional. Nah, selain daripada membuat profesional dengan apa yang pernah dilakukan, ada juga ilmu baru yang kemudian bisa didapatkan. Jadi sekaligus sebenarnya mendapatkan legalitas formal dalam dunia kerja. Iya, mendapatkan legalitas formal dalam dunia kerja. Ya, sekalipun misalnya RPL ini masih awam dikenal oleh masyarakat luas, tetapi RPL ini bukan cuma diperuntukkan bagi profesi tertentu, tetapi profesi lain juga bisa membuat program RPL. Apalagi jurusan-jurusan lain itu juga berkesempatan untuk membuka program RPL, seperti misalnya ekonomi, yang punya pengalaman di bidang manajemen dan akuntansi itu bisa bergabung untuk bisa menjadi mahasiswa RPL. Saya kira banyak kampus yang sudah menerapkan ataukah menjalankan program RPL tersebut. Ya, saya kira begitu Om Robi penjelasan sementaranya. Kalaupun misalnya ada yang kemudian akan didiskusikan, bisa langsung komen-komen aja di video yang sudah saya upload, sudah saya edit. Nanti untuk suaranya maaf, saya lagi ada di luar, jadi dadakan banget nih ketemu kebetulan sama saudara saya yang ada di Makassar datang ke Jakarta ya kan. Langsung saya gayet, tuh apa Bang Robi? Gayet itu kayak jemuran tarik. Jadi buat teman-teman, jadi kita itu di teknik gigi. Jadi bukan hanya akrilik aja teman-teman, bukan hanya flexi-denture atau diperbaiki dulu Om Robi supaya enggak setengah mati. Apa tuh? Posisi ini. Nah, itu. Supaya enggak terlalu miring. Oke, nanti diedit. Jadi buat teman-teman itu bukan hanya sekedar akrilik aja, bukan hanya flexi-denture, thermosen ataupun porcelain frame juga bisa. Kita bisa bikin maxillofacial, kita bisa bikin protese mata, ataupun kita bisa bikin gigi dari palatum bolong ataupun lubang, itu bisa. Jadi buat ada kampusnya tuh ada di mana ya, Om Umar? Ya, sekarang kampus kami itu di sementara ini kan program D3 itu D3 Teknik Gigi ada di beberapa tempat di Indonesia. Satu di Sumatera, kalau tidak salah 2 di Sumatera ya, seperti Om Robi tadi sudah sampaikan itu. 2 di Padang dan di Lampung. Padang, Lampung. Kemudian di Jakarta ada 2. Hang Tua sama Poltekkes Jakarta. Kemudian di Surabaya Jawa Timur ada 2, itu Surabaya, Erlangga, Surabaya dan IK Kediri. IK ya. Nah, kalau di wilayah Indonesia Timur sendiri itu baru satu ya, itu Universitas Megarizki. Di situ kami mengabdikan diri untuk membentuk tekniker-tekniker baru, membentuk tekniker-tekniker untuk melanjutkan generasi teknisi gigi. Jadi dental technician. Jadi semangat buat teman-teman tukang gigi yang pengen mengupgrade ilmunya. Jadi bukan hanya ilmu praktek, kita juga tahu diajar ilmu formal, lebih bahas tentang nilai-nilai tentang akademisnya dan prakteknya itu lebih difokusin ya. Jadi kalau misalkan teman-teman dari tukang gigi pengen sekolah, silakan. Mau sekolah ke teknisi gigi kah ataupun mau ke dokter gigi kah, dipersilakan. Soalnya lebih baik kita mengupgrade ilmu supaya tidak mencerminkan menongolkan bibit-bibit oknum ya. Saya sebut oknum aja ya, oknum ya, bukan kita nggak menyebut nama pekerjaannya ya. Oknum yang sembarangan untuk bekerja, tidak tahu untuk pakai apa, yang penting asal dapat uang. Kasihan masyarakat Indonesia ini udah terlalu dibohongin banyak orang, kasihan, jangan dibohongin lagi. Tapi kalau kita orang ya sebagai tenaga kesehatan, kita tidak pernah membohongi. Kita ada teorinya, kita ada referensinya, dan kita ada prakteknya. Ya, benar sekali. Dan kita dilindungi sama undang-undang.
Makanya ada surat tanda registrasi gitu. Dan diakui oleh Dinas Kesehatan. Itu kita disumpah. Itu ya. Jadi buat teman-teman semangat semuanya. Tak ada yang tak mungkin ya, tak mungkin untuk mengupgrade ilmu. Dipersilahkan teman-teman yang ingin mengupgrade ilmu ada di Mega Rizky ataupun kampus-kampus yang lain. Terutama nih fokus banget di Mega Rizky soalnya banyak follower saya juga dari alumni Mega Rizky ternyata. Follower saya banyak dari Mega Rizky. Saya tanya anak didik ya Umar ya, oh aku tahu sih Pak Bang Robi ya, tahu deh ini sahabat saudara ya, pokoknya serba semuanya dah. Jadi mungkin hanya itu aja kali ya Bang Umar ya. Mungkin ada pesan-pesan. Ya, jadi apa yang disampaikan Om Robi itu benar bahwa masyarakat Indonesia berdasarkan undang-undang itu berhak mendapatkan pendidikan yang layak, berhak mendapatkan kehidupan yang layak. Melalui pendidikan semoga bisa menjadikan masyarakat Indonesia bisa mendapatkan kesejahteraannya, mendapatkan hak-haknya sebagai anak bangsa melalui pendidikan tersebut. Jadi saya berharap kalau ada kesempatan dan waktu untuk menjadi mahasiswa ataukah ada kesempatan untuk bukan sekedar untuk menjadi mahasiswa, tetapi memang untuk mendapatkan ilmu yang banyak terkait dengan keteknisian gigi, silahkan bergabung menjadi mahasiswa teknik gigi. Adapun hal-hal yang terkait dengan teknis pendaftaran dan proses pembelajaran yang kemudian akan dijalani sebagai mahasiswa, kalau misalnya status kemahasiswanya adalah mahasiswa RPL, itu akan disampaikan ketika misalnya sudah menjadi mahasiswa teknik gigi. Ya, jadi kami menerima mahasiswa di Mega Rizky, Universitas Mega Rizky Makassar itu menerima mahasiswa dua ya, ada yang reguler, 2 jalur ya, ada yang reguler, ada mahasiswa RPL. Ya, kayak bagi teman-teman yang sudah mendapatkan pendidikan formal, yang belum mendapatkan pendidikan formal tapi sudah bekerja membuat protesa dan ingin menambah wawasan, ingin menambah pengetahuan, cakrawala berpikir tentang keteknisian gigi dan banyak ilmu pembuatan gigi palsu, ya silakan bergabung menjadi mahasiswa RPL. Ini tidak membatasi usia, tidak membatasi umur ya, usia, siapa saja dan umur berapa saja bisa bergabung untuk menjadi. Ada yang penting nih Om Umar. Biasa orang Indonesia itu apa? Udah ujung-ujungnya duit, mahal nggak sekolah di sana? Iya. Mahal apa tidak sekolah di Mega Rizky itu? Apa keuntungan selain ilmu formal dan teori materi? Jadi benefitnya banyak ya. Yang pertama status kalau status mahasiswa ya tentunya sudah didapatkan ketika bergabung menjadi mahasiswa Mega Rizky. Dalam hal ini teknik gigi ya, status mahasiswa bahwa sekalipun umur sudah di atas 30, 40 masih diberikan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan. Jadi itu tadi, pertama adalah status bahwa kita adalah seorang mahasiswa ya. Kemudian yang kedua, ilmu yang didapatkan itu bervariasi, banyak ragam, banyak pengetahuan dan tentunya pengalaman-pengalaman yang dapatkan akan beda dengan pengetahuan atau pengalaman yang didapatkan di dunia kerja. Nah, itu yang keduanya, bahwa banyak ilmu yang kemudian kita bisa dapatkan terkait dengan pembuatan protesa. Jadi ilmu yang didapatkan tadi sudah digambarkan oleh Om Robi. Ada frame, kerangka logam, ada porselen, ada orto lepasan, pembuatan orto lepasan, kemudian maxillofacial dan denture. Denture yang tidak dikerjakan oleh tukang gigi itu adalah denture fleksi. Nah, ini didapatkan juga melalui pendidikan formal di RPL D3 Teknik Gigi. Iya. Ya, seperti itu. Jadi
setelah menjadi ataukah sudah berubah status menjadi seorang alumni, tentunya untuk bekerja membuat protesa lebih banyak lagi dengan macam sama saya ya, kerja itu ilmunya lebih banyak lagi, karena bukan cuma bekerja membuat dencer toh saja, tetapi ragam daripada atau variasi daripada gigi protesa itu lebih banyak yang dikuasai gitu Om Robi. Jadi baik ya. Jadi tadi udah apa aja yang didapat. Mahal, kalau mahal relatif ilmu emang mahal ya. Soalnya pasti nanti kalau setelah lulus kuliah teman-teman tuh pasti mendapatkan hal yang setimpal, karena ilmu memang mahal. Dan saya tidak tahu untuk harga-harganya berapa ya, nanti mungkin bisa langsung hubungi kontak aja ya, nanti saya di deskripsi saya kasih kontaknya di situ untuk menghubungi adminnya aja. Jadi admin Mega Rizky, kampus Mega Rizky ada di Sulawesi mana? Sulawesi mana itu Pak? Sulawesi Selatan ternyata ya. Nanti Kak saya izin ini ya bro ya, saya izin hashtag ke Mega Rizky ya, supaya adminnya nanti saya lebih cantumin di kontak personnya nanti biar lebih enak, soalnya nggak ada yang nggak balik ya, kecuali nyawa. Kalau nyawa hilang udah nggak akan balik, tapi kalau yang lain pasti yakin akan balik. Kita uang hilang pasti akan diganti, rezeki hilang nggak mungkin, tapi rezeki akan datang selalu. Yang penting ada semangat. Benar. Mungkin di segitu aja Bro Umar ya. Nanti mungkin lain waktu ketemu lagi, atau saya insya Allah ada di Makassar. Wah gantian, saya belum ke Makassar ini. Iya, belum pernah ke Makassar. Saya kalau ke Makassar bingung, saya harus ditarik kanan kiri. Oke, mungkin teman-teman yang pengen upgrade lagi, saya ulangi lagi, yang mau upgrade ilmu, skill dan lain-lain, pelatihan lain-lain. Tapi ingat ya, jangan percaya dengan pelatihan ya. Soalnya pelatihan itu cuman hanya ilmu praktek, tapi tidak tahu ilmu teori. Ya, betul ya bro. Iya benar. Tidak tahu referensi dari mana, dia apa, dari mananya, apa gimana bahannya. Ingat, banyak di akun media sosial. Saya bikin pelatihan loh, sedangkan saya sendiri juga saya diajakin untuk mengisi, untuk melatih gitu buat teman-teman pekerjaan teknik tukang gigi, untuk melatih mereka, atau saya disuruh untuk menciptakan tukang gigi baru. Saya tidak. Kalau saya lebih enak saat saya praktek, teman-teman bisa join live saya, silakan. Jadi saya tidak saya bilang saya tidak membuka untuk pelatihan teman-teman tukang gigi. Saya juga tidak pernah bilang saya mengiyakan untuk teman-teman tukang gigi untuk bergabung dengan saya, tidak. Tapi saya mengiyakan teman-teman dari tukang gigi yang mau upgrade skill, ilmu, semuanya itu kita sekolah. Adapun di mana sudah saya jelaskan tadi. Mungkin itu aja Bro Umar ya. Dinantikan kalau ada yang mau buat gabung ya. Ya buat teman-teman sejawat teknisi gigi, ingat ya. Buat teman-teman teknisi gigi yang kampusnya tadi disebutin tuh, buat dosen-dosen yang ada di Kaprodi Teknik Gigi yang ada di Padang, Kaprodi Teknik Gigi di Lampung. Kalau di Sulawesi udah saya pegang orangnya ini. Ya, buat alma mater. Untuk sementara informasi yang saya dapat, ataukah yang real yang sudah melaksanakan RPL itu kami di Makassar. Mega Rizky. Mega Rizky Makassar. Ya, saya nyambung dulu sedikit Om Robi bahwa baik. saya terlupakan terkait dengan masalah pembayaran. Ya, apa yang disampaikan Om Robi tadi itu memang benar adanya, bahwa pendidikan itu memang mahal, tapi kami tidak mencari keuntungan dalam hal ini. Kami hanya membantu melaksanakan program pemerintah, dan pembayaran yang kami tarik itu kurang lebih sama dengan yang reguler ya, sama dengan yang reguler. Kisi-kisi aja Muhammad. Kira-kira berapa untuk tahun ini? Berarti kan ada tahun ajaran mahasiswa baru nih. Yeah. Kisi-kisi aja, kita upload bulan Juli akhir ini tanggal 26 ya. Kisi-kisi aja buat besok, buat masuk mahasiswa baru di jalur RPL. Ya, disiapkan saja pendanaan itu kurang lebih 15-an ya ke atas, 15 ke atas sedikit. Bro, 15 juta bro.
gigi tiruan full cuman dibayarkan 5, ya nggak, bener nggak? 5 atas bawah. Nah, itu untuk biaya masuk kan tetap terhitung biaya per semesternya nanti. Jadi ya tidak seberapa sih kalau untuk menyelesaikan studi itu, ya kita hitung-hitung sampai berapa duit aja yang Beda lah. ya yang akan habis. Coba Insya Allah itu tidak sebanding dengan ilmu yang didapat dan penghasilan yang didapatkan nantinya. Ya benar. Tapi kayak seperti kita berdua, kita sama-sama D3 ya dulu ya. Benar, Om Bro. Jadi kita gelarnya sama, cuma kita beda 1. Kebetulan kita sama-sama orang kesehatan. Bro Mari ini juga teknik gigi juga, D3-nya sama saya juga. Bro Mari juga ya SKM juga sama saya juga. Cuma kalau Bro Mari lebih 1 dari saya karena saya tidak selesai. Oke, ada lagi yang mau ditambahkan? Ya saya kira untuk sementara itu, untuk informasi lebih lanjut ya silahkan dihubungi kontak yang di deskripsi nanti ya teman-teman ya. Mungkin gitu aja buat konten saya hari ini. Kalau yang tidak cukup di VT saya, di TikTok saya, bisa langsung ke sebelah. Oke, channel saya sama Robi Deta Technician juga. Sehat-sehat selalu semua. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Om Robi. Sama-sama Bro.